dua acara, ada dua tema, ada dua agenda, betul? Yang pertama adalah dalam rangka tasyakuran rumah. Yang kedua halal pertama, tasyakuran rumah harus kita ketahui. Tasyakur yakni rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus kita ketahui tasyakur bukan cuma ucapan aja, betul? Bukan hanya omongan aja alhamdulillah. Itu salah satu bersyukur. Tapi ada bersyukur, banyak bersyukur itu dengan cara macam salah satunya adalah fi qauli wa fi'li. Dengan ucapan, dengan tingkah laku. Contoh misalnya, antum dikasih peci sama orang, kita nggak punya peci nih, dikasih peci sama orang, kita bilang apa? Makasih, alhamdulillah, akhirnya punya peci. Itu apa? Rasa syukur apa tuh? Gaule, ucapannya, rasa syukurnya, ucapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sabab Allah mengirimkan orang baik buat dia, yang ngasih peci buat dia agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'lih, bagaimana? Tasyakur dengan perbuatannya gimana? Yakni dengan cara kita pakai itu peci. Pakai itu peci dalam apa? Mengerjakan yang baik. Kita bawa buat ngaji, kita bawa buat ke majelis taklim, kita bawa buat sholat, kita bawa buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rasa syukur. Ya, jangan jadi rasa syukur jangan ngomong alhamdulillah aja. Ya, jangan ngomong alhamdulillah. Dapat duit dari orang. Jangan ngomong alhamdulillah. Itu rasa syukur yang pertama, iya betul. Rasa syukur yang kedua gimana? Wa fi'lih, dengan apa? Perbuatannya. Sedekahin ke orang lain. Di setengah harta kita, di sebagian harta kita, di sedikit harta kita ada haknya orang lain tanpa kita ketahui. Mungkin Allah ngasih kita rezeki lebih, buat apa? Buat bagi orang yang agak mampu, betul? Makanya jangan pelit-pelit jadi orang, jangan pelit-pelit. Ya, jangan bakhil-bakhil jadi orang, jangan bakhil-bakhil. Masalah duit, ya masalah duit itu apa? Emang lu punya duit gampang-gampang? Masalah duit itu sepele, betul? Masalah duit sepele. Ya, punya duit nggak punya duit masih mati, betul? Betul nggak? Duit nggak punya duit mati. Berarti bukan kita nggak boleh punya duit, boleh punya duit. Gak masalah punya duit, gak masalah. Misalnya ada ulama, ya hati-hati nih, ente makanya jangan suka vonis orang. Jangan gampang nih mulut buat vonis orang. Orang ini jelek, orang ini begini, orang ini jangan. Hati-hati, baik-baik. Ya, jangan tuh ucapan balik lagi ke kita, jangan. Ya, ingat nih, ingat ngomongan, hati-hati. Itu dari salaf kita. Bahkan ulama-ulama aja, ya, yang udah baca ribuan kitab, ratusan kitab, hafal beribu-ribu hadis, ratusan jutaan hadis, ya, kenal sama ulama, ya, mereka jaga tuh, walaupun nama orang pemabuk, nggak pernah orang pemabuk masuk neraka ahli neraka, nggak pernah. Ya, hati-hati nih, ini kita nih kadang sembarangan suka vonis orang, nggak tahu itu orang gimana, ya, permasalahannya apa. Dia nggak tahu, main vonis saja, oh dia jelek loh, oh dia nggak punya akhlak loh. Jangan, doain, ya, doain biar berubah, doain dia biar baik. Itu baru mukmin, ya, itu baru mukmin, itu baru kita saudara, betul? Makanya jangan vonis orang, jangan, kasihan. Jangan tuh ucapan balik lagi ke kita, ya? Jangan bikin pertengkaran sana sini, jangan. Capek kita berantem tuh, capek, betul? Karena gini, Islam kita udah maju apa belum? Udah. Banyak nggak Islam? Banyak kan Islam apa non Islam? Banyak kan Islam. Di muka bumi ini banyak kan siapa? Udah maju apa belum? Terus kenapa sesama Islam masih ada yang ribut? Terus kenapa sesama Islam masih ada yang berantem? Terus kenapa sesama Islam masih banyak yang musuh-musuhan? Sesama Islam masih banyak yang fitnah sana, fitnah sini.
Kenapa? Dari diri kita sendiri, dari perilaku kita sendiri. Berarti yang harus dibenerin siapa? Kita sendiri. Ya, hati-hati. Ente ngobrol sama fulan, bla 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 bla. Fulan ngobrol begini. Terus ente ngobrol yang ke dia begini. Akhirnya apa? Yang berantem dia sama dia. Ente tenang tidur. Nah, ini hati-hati nih. Hah? Dia lagi ribut gara-gara ente, ya gara-gara mulut ente tuh. Nah, dia lagi ribut, lagi berantem gara-gara mulut ente tidur santai dengerin dia berantem. Oh seru nih, Fulan sama Fulan berantem, ulama Fulan sama ulama Fulan berantem. Karena siapa? Karena mulut kita. Makanya hati-hati jangan vonis orang gitu ya. Apalagi orang-orang yang berilmu, jangan main vonis tuh. Ada tuh yang nanya tuh apa sama Nabi itu gimana masalah Habib Bahar sama siapa Zulfikar tuh ya, masalah Wali Songo. Nah, itu nggak usah dipikirin. Habib Bahar punya ilmunya udah. Habib Bahar punya ilmunya. Gak usah Habib ini yang benar siapa? Udah ente ikutin siapa? Ente ikutin dia benar insyaallah. Ente nggak usah pusing masalah nasab, nggak usah pusing. Betul. Nggak usah pusing. Berapa kali orang datang ke rumah anak nggak percaya nasab anak atau tunjukin nasab anak baru diam. Hah? Nggak usah ditanggepin orang begitu, nggak usah tanggepin, biarin aja. Anak kadang udah capek orang itu gimana pendapat antum ulama ini mau ulama ini. Selama dia masih ngikutin Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan dipermasalahkan. Contoh lah misalnya, ente tahu Habib Jindan tahu? Habib Jindan tahu? Hah? Habib Jindan tahu nggak? Terus di situ Habib Jindan pernah bahas. Ya. Habib Jindan pernah bahas, ya. Habib Jindan pernah bahas apa waktu itu? Yang permasalahan apa ulama, ya ulama. Oh apa kalau ceramah itu apa? Ente ceramah tegas ngikutin siapa? Misalnya apa? Oh Sayyidina Ali tegas, terus apa? Sayyidina Umar tegas. Terus apa Habib Jindan kalau nggak salah ngomong itu apa nih ya anak waktu itu kalau apa Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar itu mulutnya nggak kotor. Maksudnya apa? Bukan berarti orang yang ceramahnya tegas itu salah. Kadang orang berpikiran oh berarti yang tegas-tegas ini salah. Jangan main vonis orang, jangan. Baik-baik. Ya, oh berarti ini ceramahnya tegas nih, yang keluar ceramahnya berapi-api ini salah nih. Jangan. Mereka punya ilmu juga. Yang tegas-tegas juga punya ilmu. Kenapa? Mereka disebutkan dalam kitab itu kana idza khataba imra'atayn wa 'ala sawtahu wa shadda butubahu. Itu perkataan siapa? Itu nyeritain siapa? Nyeritain Nabi Muhammad. Ya, paham di sini? Jadi mereka ceramah itu, mereka berdakwah. Sekali lagi yang ingatkan, mereka berdakwah dengan cara-cara yang lain. Mereka caranya berbeda, tapi dengan satu tujuan. Paham sampai sini? Balik lagi ke tasyakur. Tadi tasyakur apa? Rasa syukur. Rasa syukur itu dengan dua cara yaitu biqauli wa fi'li. Paham sampai sini? Cukup ya? Cukup nggak? Lapar nggak? Sedikit lagi. Halal bi. Tahu nggak halal bi halal itu apa? Halal bi halal jangan salam-salaman doang lo. Halal bi halal apa? Hah? Apa halal bi halal? Halal bi halal pertama kita menghalalkan, ya kita menghalalkan kesalahan orang, ya kita halalkan, yakni kita maafin, kita untuk sama perlakuan dia yang dulu tuh yang suka ngomongin kita, nah kita maafin, namanya halal, dibalas dengan dihalal. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya salah sama dia, ya
punya perilaku yang kurang baik sama dia maafin juga. Nah itu namanya halal bihalal. Dan harus kita ketahui halal bihalal ini mungkin kita cuma temuin di Indonesia. Paham? Mungkin nggak kita ketemuin di Saudi, mungkin nggak kita temuin di Hadramaut, mungkin nggak kita temuin di Turki, mungkin nggak kita temuin di mana? Kenapa adanya di Indonesia? Budaya halal bihalal pertama didirikan oleh ulama-ulama di Indonesia. Paham? Paham nggak? Akhirnya menyebar ke seluruh kabupaten, ke seluruh apa namanya? Seluruh provinsi. Ya alhamdulillah. Ada manfaatnya. Kita bisa ngambil intifa, kita bisa ngambil ibroh. Dari apa? Halal bihalal. Akhirnya apa yang tadinya kita musuhan, akhirnya bisa maafan. Apa yang tadinya kita benci-bencian, kagak mau ketemu, ya, kagak mau salaman, akhirnya bisa salaman. Ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya, ya. Dan juga saya ingatkan, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah, kita telah melewati daripada bulan mulia Ramadan. Ya. Harus kita ketahui, Ramadan adalah bulan yang mulia. Kita bahas lagi, introspeksi diri. Mumpung masih di bulan Syawal, kita doa sama Allah semoga kita diketemukan lagi oleh bulan Ramadan. Kita diizinkan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan, ya. Orang yang celaka, ingat nih, orang yang celaka di bulan Ramadan, ya, setelah bulan Ramadan adalah dosa-dosa dia nggak diampuni sama Allah. Hati-hati, dia puasa di bulan Ramadan tapi dosa-dosa dia nggak diampunin sama Allah. Nah kok bisa bisa cara gimana kok bisa nggak diampunin sama Allah? Kok bisa nggak diampunin sama Allah? Kenapa? Karena kita ngisi bulan Ramadan nih, dengan hal-hal yang nggak baik. Betul. Begitu juga bukan anak berarti ngisi bulan Ramadan paling benar. Enggak. Anak juga kadang masih suka khilaf kok. Anak kadang masih suka main HP, larut. Ya, yang tadinya itu kalau buat baca Quran bisa 2 juz, 3 juz, akhirnya hilang karena main HP. Harus kita akui, jangan malu, itu nggak nurunin derajat kita. Betul? Begitu juga ada ulama yang ditanya, misalnya kita nggak ngerti nih, kita belajar ilmu, tapi kan nggak semua ilmu kita pelajarin, betul? Ada yang belum kita pahami, betul? Nah, kalau kita ditanya suatu hal yang nggak bisa kita jawab, yakni kita kagak paham itu pertanyaannya apa, jawabannya apa, jawabnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Jawabnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Jangan kita karena malu, karena nggak mau dilihat bodoh, ya kita jawabnya apa? Jawabnya sesuai pemikiran kita. Yang penting kita jawab aja. Jangan hati-hati. Kita kalau bisa ditanya suatu ilmu, kita ngomong wallahu a'lam bishawab, itu nggak mengurangi derajat kita, nggak mengurangi kehormatan kita. Tenang aja, nggak bakalan ngurangin kehormatan kita, nggak ngurangin derajat kita, nggak ngurangin keilmuan kita, enggak. Jawaban kalau ente mau lihat orang alim itu alim apa kagak, ya, orang itu soleh apa kagak, orang ini bener nih apa kagak, ketika dia ditanya suatu ilmu, ya, pasti diselingnya dia pernah mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab itu adalah jawaban orang yang soleh. Kalau dia nggak tahu, dia bilang wallahu a'lam bishawab. Anda nggak paham, Anda nggak ngerti. Coba antum tanya ke orang yang lain, coba antum tanya ke
ke ulama yang lebih tahu, ke ustadz yang lebih tahu, ke kiai yang lebih tahu. Tenang aja, nggak ngurangin derajat kita. Nah ini juga nih khususnya nih buat apa namanya orang anak-anak pondok yang hafal Quran. Ya, ingat nih, paham nih. Dengerin. Anak pondok yang hafal Al-Quran, hati-hati. Baik. Hafal Al-Quran boleh nggak? Bagus nggak? Bagus. Tapi bisa nggak jadi nggak bagus? Bisa nggak? Bisa. Karena apa? Satu, sombong. Kedua apa? Sombong mah udah umum deh, sombong udah umum. Satu, yang penting nih ente hafal Quran tapi ente nggak paham isi Al-Quran, ente nggak ngamalin isi Al-Quran. Yang jadi sia-sia, lah yanfa, dia nggak bermanfaat tuh. Ya, Al-Qurannya manfaat, tapi karena ada di dia, jadi nggak manfaat. Karena apa? Dia nggak paham isi Al-Quran, hafalin aja. Dia nggak belajar tafsir, ya, dia nggak memahami isi Al-Quran, yang dimaksud Al-Quran itu apa, ini ayatnya nerangin tentang apa, ini ayat ini turun ketika apa, itu asbabun nuzulnya, ya, itu kita harus pahami, walaupun nggak sedikit aja. Yang penting kita apa? Menggugurkan kewajiban. Ente belajar aja, ente mau paham mau kagak, yang penting ente belajar. Yang penting belajar. Dan kalau ente gak ngerti, ya bilang tadi wallahu a'lam bishawab. Hati-hati nih, yang hafal Al-Quran insya Allah Nurul Amal diajarin deh, amin. Insya Allah Nurul Amal diajarin. Ya, ente hafal Quran. Ini anak-anak suka nasehatin rumah-rumah tahfidz. Ya, yang nanya, waktu itu ada datang ke rumah ke Betana, dia ngajar di tahfidz, doain anak lagi ngajar di rumah tahfidz. Anak bilang, itu di rumah tahfidz ente diajari tafsir enggak ya, diajarin makna dari Al-Quran, isi Al-Quran, pemahaman. Tapi dia cuma anak-anak itu biasanya cuma ngafal doang 30 juz kelar udah gitu. Ini ente harus rubah, metode begini ente harus rubah. Mereka hafalkan boleh, ngafalin boleh, tapi penting juga dia juga buat memahami. Paham habis ini? Penting juga dia buat memahami isi Al-Quran. Karena apa? Dikhawatirkan setelah dia keluar dari pondoknya, dari rumah tahfidznya, ya mereka nggak tahu Al-Quran, mereka cuma hafal Al-Quran tapi nggak paham isi Al-Quran. Akhirnya apa? Ada orang nanya, karena malunya, ya karena dia malu nih, yang hafal Quran ini malu, dia jadi menafsirkan yang sebenarnya bukan tafsiran ayat tersebut. Paham nggak maksudnya? Tafsirannya salah, udah gitu aja. Ya, akhirnya tafsirannya yang ada di pikiran otak dia aja. Tafsirannya yang ada di otak dia aja, yang ada di pikiran, yang ada di pemahaman dia aja. Tapi nggak ada sanad keilmuannya. Dia nggak belajar tafsir, ya dia nggak belajar makna Al-Quran, dia cuma ngafalin Al-Quran. Nah ini yang bahaya akhirnya. Yang bahaya. Bahkan orang yang belajar tafsir aja kadang masih suka melenceng, betul nggak? Apalagi yang kagak belajar, apalagi nggak belajar. Tapi nggak apa-apa. Pertama kita niat hafalin Quran dulu, akhirnya ntar kita belajar lagi mendalami isi Al-Quran, itu nggak apa-apa, itu bagus. Yang penting punya niat, udah bagus. Kata Hindan itu, ente misalnya umur udah tua, ente nggak sempet nih buat hafalin 30 juz, nggak sempet, nggak bakalan kesampaian, misalnya begitu dah. Ya misalnya begitu, ente niat aja hafalin Quran sedikit, satu ayat ente hafalin, satu ayat ente hafalin kelar, satu ayat ente hafalin kelar. Ente baca Quran sambil lihat ngafalin Quran aja. Kalau misalnya ente umur ente nggak kesampaian, ente tetap dihitung hafal Quran. Ente tetap dianggap hafal Quran. Karena apa? Berkah apa? Berkah nih. Paham?